Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ridwan dengan NIM 21.066.AF dari kelas non-regular C21 asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pria sesuai dengan tugas dari anatomi fisiologi manusia yang diberikan oleh dosen yang saya hormati, Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Farm and Biomed. Sebelum kita membahas mengenai sistem reproduksi pria, kita bahas dulu apa sih pengertian dari sistem reproduksi pria. Jadi, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gambar dari sistem atau saluran reproduksi pria. Ini merupakan gambar saluran reproduksi pria. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada pada sistem reproduksi pria. Jadi, dalam sistem reproduksi pria itu terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama adalah alat reproduksi dalam yang terdiri dari testis. Komponen yang kedua adalah saluran dan kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesori yang terdiri dari vas efferentia atau ductus efferens, ada epididymis, vas deferens, canalis inguinalis, dan uretra penis. Adapun komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir adalah alat kelamin luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Jadi, saya akan membahas satu persatu mengenai komponen-komponen yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, komponen yang pertama, alat reproduksi dalam. Yang mana alat reproduksi dalam itu terdiri atas testis. Testis itu memiliki jumlah yang sepasang. Ukurannya itu sebesar telur burung merpati dan terletak dalam skrotum. Testis itu menggantung pada bagian anterior dinding abdomen. Embriogenesis itu terletak dalam testis dalam rongga tubuh. Sebelum janin dilahirkan, testis akan turun dalam rongga skrotum. 90% tersusun atas tubulus seminiferus. Yang mana tubulus seminiferus itu terdiri atas sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis menjadi spermatozoa. Spermatogenesis dimulai dari umur 13 tahun berlangsung selama seumur hidup. Dan di antara tubulus seminiferus terdapat sel intersepitial atau biasa disebut dengan sel Leydig yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Jadi itu tadi pembahasan mengenai alat reproduksi dalam. Selanjutnya komponen yang kedua, yaitu saluran dan kelenjar aksesori. Saluran dan kelenjar aksesori. Jadi dari testis itu keluar saluran pendek yang disebut dengan vasa efferentia atau ductus efferens yang menyalurkan sperma ke dalam epididymis. Epididymis itu merupakan struktur melingkar-lingkar dengan panjang 20 kaki dan meliputi setengah bagian dorsal testis. Epididymis terdiri atas kaput, korpus, dan cauda epididymis. Adapun fungsi dari epididymis, yang pertama, tempat spermatozoa melakukan proses pematangan sehingga mampu membuahi ovum. Fungsi yang kedua, bagian cauda epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Fungsi yang ketiga, membuat suspensi spermatozoa encer yang berasal dari testis menjadi lebih pekat. Yang keempat, mengangkut spermatozoa dari vasa efferentia ke vas deferens. Yang kelima, spermatozoa yang dikeluarkan tubulus seminiferus belum mampu bergerak, perlu pematangan di dalam epididymis. Yang keenam, spermatozoa mengalami pematangan selama 18 jam sampai 10 hari. Yang terakhir, epididymis mensekresi banyak cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi khusus untuk pematangan spermatozoa. Dan dalam saluran dan kelenjar aksesori itu terdapat vas deferens. Vas deferens ini memiliki panjang sekitar 18 inci. Dindingnya itu mengandung otot-otot licin yang berfungsi sebagai pengangkutan semen saat ejakulasi. Sebelum masuk ke uretra, vas deferens bergabung dengan saluran ekskresi vesicula seminalis dan membentuk ductus ejakulasi berlanjut ke uretra. Adapun fungsi dari vas deferens yaitu sebagai pengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Selanjutnya ada uretra penis.
Adapun fungsi dari uretra penis yaitu yang pertama, pengangkut spermatozoa dari vas deferens ke penis, yang kedua sebagai pengangkut urin, yang ketiga sebagai kelenjar dalam saluran spermatozoa. Adapun kelenjar-kelenjar yang terdapat dalam saluran spermatozoa yaitu ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau kelenjar bulbo-uretralis, dan kelenjar Littre. Jadi itu tadi pembahasan mengenai komponen yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke komponen yang ketiga. Adapun komponen yang ketiga adalah alat reproduksi luar yang terdiri atas penis dan skrotum. Yang pertama kita bahas yaitu penis. Penis itu terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas yang berakhir pada gland penis. Badan penis itu terdiri atas corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Kedua korpus tersebut bersifat seperti spons, terbagi atas rongga-rongga sebagai kapiler yang sangat membesar dan bersambung dengan vena penis. Ereksi penis disebabkan pembesaran rongga-rongga ini oleh darah yang terkumpul. Adapun fungsi penis yaitu sebagai alat untuk kopulasi atau koitus atau bersetubuh. Fungsi yang kedua meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita, dan fungsi yang ketiga itu sebagai alat untuk pengeluaran urin. Selanjutnya alat reproduksi luar yang kedua yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan kantong pembungkus testis, tersusun oleh kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Fungsi dari skrotum ialah sebagai termoregulator untuk testis agar temperatur optimal sehingga proses spermatogenesis berjalan lancar. Spermatogenesis ini memerlukan suhu tetap dan beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Dan pada skrotum itu, jika udara panas atau suhu panas, maka skrotum itu akan menggantung jauh dari tubuh. Dan jika udaranya dingin, maka skrotum itu akan mengecil dan mendekati tubuh yang suhunya lebih tinggi. Turunnya testis ke dalam skrotum itu agar suhu di sekitar testis tersebut lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Adapun suhu testis itu berkisar antara 1 sampai 8 derajat Celcius lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan pembentukan spermatozoa di dalam tubulus seminiferus atau organ testis. Spermatogenesis ini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap proliferasi atau spermatositogenesis. Tahap yang kedua ada tahap meiosis. Tahap yang ketiga ada tahap spermiogenesis. Jadi, ini merupakan 3 tahap dari spermatogenesis ya. Lanjut, saya akan membahas semen yang ada pada manusia. Jadi semen pada manusia itu terdiri atas 2. Yang pertama ada spermatozoa, yang kedua ada plasma semen. Jadi kita bahas yang pertama, spermatozoa. Spermatozoa yang dihasilkan oleh testis terdiri atas 1. Kepala berbentuk oval berisi nukleus lebar 2,5 sampai 3,5 dan panjang 4 sampai 5 mikrometer. Susunan yang kedua, ada leher. Dan yang ketiga, ekor panjang 50 mikrometer. Selanjutnya, yang kedua, ada plasma semen. Jadi, plasma semen ini memiliki tahapan pengeluaran sekret kelenjar genital. Adapun tahapannya itu, tahapan yang pertama ada fraksi pre-ejakulasi. Tahapan yang kedua, fraksi awal. Tahapan yang ketiga, fraksi utama. Tahapan yang keempat, fraksi akhir. Saya akan membahas satu persatu mengenai tahapan-tahapan fraksi tersebut. Tahapan yang pertama, fraksi pre-ejakulasi. Jadi, fraksi pre-ejakulasi itu merupakan hasil sekresi kelenjar Cooper dan Littre yang memiliki volume 0,2 ml yang berfungsi untuk melicinkan uretra dan vagina waktu koitus. Tahapan yang kedua, fraksi awal. Fraksi awal ini merupakan hasil sekresi kelenjar prostat yang memiliki volume 0,5 ml yang berfungsi sebagai memelihara spermatozoa saat di luar tubuh. Tahapan yang ketiga, fraksi utama. Fraksi utama ini terdiri dari lendir yang berasal dari vesicula seminalis dan spermatozoa yang berasal dari epididymis dan memiliki volume 2 ml. Tahapan yang terakhir, fraksi akhir. Fraksi akhir ini terdiri dari lendir dan spermatozoa non-motil yang memiliki volume 0,5 ml.
Selanjutnya, saya akan bahas kandungan yang ada pada zat kimia semen. Kandungan zat kimia yang ada pada semen. Jadi, kandungan zat kimia itu yang terdapat, yang pertama ada fruktosa, ada asam sitrat, ada spermin, ada speminin, ada enzim fosfatase, asam glukuronidase, lisosom, dan amilase. Selanjutnya ada prostaglandin, selanjutnya ada natrium, kalium, zinc, dan magnesium. Berikutnya, kita bahas analisa yang ada pada semen. Analisa semen. Analisa semen itu yang pertama ada volume. Volumenya itu 2-5 ml. Warnanya itu putih keruh atau putih kelabu seperti lem kanji. pH-nya 7,2 sampai 7,8. Baunya itu khas seperti bau bunga akasia. Viskositasnya 3 sampai 5 cm. Koagulasinya itu segera menggumpal setelah ejakulasi. Adapun likuefaksinnya 15 sampai 20 menit setelah ejakulasi. Konsentrasi normalnya itu lebih besar dari 20 juta per mililiter. Motilitasnya itu spermatozoa yang bergerak lebih besar 60% dari total yang hidup, 25% gerak maju cepat dan lurus, dan 25% gerak lurus tapi lambat. Jadi ini merupakan analisa-analisa dari semen yang ada pada manusia. Selanjutnya, pada sistem reproduksi pria itu ada namanya gangguan atau penyakit. Salah satu yang saya akan bahas itu kemandulan. Jadi saya akan bahas faktor umum yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Faktor yang pertama itu ada genetis. Yang kedua, faktor hormon. Yang ketiga, faktor anatomi. Yang keempat, faktor saraf. Yang kelima itu faktor penyakit yang merupakan faktor testikuler. Yang keenam, faktor post-testikuler. Dan yang terakhir adalah kebiasaan yang berlebihan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.